Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nawsil lawwamah. Shadaqallahul aliyyul azim. Summa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul aliyyul azim. Fasma'u aidan qala nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Puji puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringan salam di Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, kembali dari atas mimbar ini khatib mengajak kita untuk selalu mensyukur nikmat Allah. Kenapa hal itu selalu kita ajak? Karena kalimat syukur, kata-kata syukur itu enggak pernah henti dan enggak pernah putusnya. Dalam sebuah kajian hikmah kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah hari yang begitu paling mulia. Dalam satu waktu terdapat 2 hari mulia yang dapat kita laksanakan sekaligus. Sebagian hikmahnya, betapa banyak sanak saudara kita di luar sana yang tidak bisa mengikuti apa yang kita rasakan hari ini. Kita yang bisa bertatap muka, bertemu pandang, mencari usia takwa dalam rangka melaksanakan sholat fardu Jumat. Ada sanak saudara kita yang sedang terbaring di bangsal, hatinya entah tidak ingin untuk melaksanakan sholat Jumat, tapi satu kesempatan yang tidak mengizinkannya, kesehatan yang tidak ada pada dirinya. Ada juga entah berbagai macam ciptaan Allah yang ingin juga dapat merasakan sholat Jumat seperti apa yang kita lakukan hari ini, tapi seperti yang dikatakan tadi, kesempatan tidak diberikan kepadanya. Ada juga di antara yang dahulu-dahulu itu ingin juga melaksanakan ibadah puasa, tapi Allah sudah dulu memisahkan antara roh dengan jasadnya. Hanya kita yang biasa menggunakan melihat secara kasat mata tidak bisa menyaksikan hal ini. Ini sebuah kajian hikmah
sebagai pendorong, sebagai pemicu untuk kita kaum muslimin rahimakumullah. Untuk itu mari bersama-sama kita kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta kesyukuran kita kepada Allah fi ay makanin kana, dimanapun kita berada. Ketika Allah sudah mengambil satu nikmat daripada diri kita, mungkin kita menjadi sebagai bahan objek seperti yang kita gambarkan juga tadi. Disitulah mungkin keluh kesah, penyesalan yang akan bermunculan pada diri kita nantinya, kalau sekiranya kita tidak bisa mempergunakan sebaik-baiknya selagi Allah memberikan kesempatan. Alhamdulillah, bapak-bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, satu kewajiban kita diwajibkan saum, berpuasa kita di bulan Ramadan. Di satu sisi lagi kita diwajibkan melaksanakan salat fardu Jumat. Makanya kita katakan ini adalah hari yang begitu paling bahagia, sayyidul ayyam. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, semoga saja dengan apa yang kita lakukan hari ini dan motivasi sebelumnya tadi lebih meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, sejak mulai bumi Allah ini terbentang, taruhlah dari nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, itu sudah ada yang namanya gelutan dua kisah antara kehidupan yang baik dengan kehidupan yang buruk. Kalau kita mau mentelaah atau mengkaji lebih sedikit lagi tentang Qisasul Anbiya atau ilmu tarikh, itu adalah menerangkan bagaimana perjuangan-perjuangan orang-orang sebelum kita ini. Ada yang menggambarkan kehidupan mereka selalu memperturutkan hawa nafsunya sehingga mereka jatuh kepada lembah yang nista. Ada juga yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, tengah-tengah ketika ia memperturutkan hawa nafsunya, ia sadar dia kembali kepada Allah. Ada juga yang tidak mau tahu, bapak kaum muslimin rahimakumullah. Begitu banyak pelajaran tarikhul Islam mengajarkan kepada kita orang-orang sebelum kita yang hidup ini. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang baik betul, tapi ketika di ujung-ujungnya merosot dianya dan bisa jatuh kepada lembah yang nista. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan Allah dalam salah satu firman-Nya, berbicara kita tentang baik, berbicara kita tentang buruk, semuanya datang dari Allah. Semuanya datang daripada Allah. Pada khutbah Jumat yang lampau kita pernah bilang, baik pun yang jahat datang kepada individu, buruk yang datang kepada kita, semuanya adalah Allah. Nantilah kita baca itu ulah manusia sendiri. Tapi yang menggerakkan itu semua adalah Allah. Makanya kita berikan contoh di Jumat-Jumat yang depan itu, jangan pernah kita menganggap corona itu dapat membunuh orang. Tapi mereka, corona adalah ibarat kankeran. Mudah-mudahan masih ingat nostalgia kita tentang kajian kemarin. Pada hari ini kaum muslimin rahimakumullah, di dalam surat Al-Fajr, surat yang ke-89 ayat 27, di sela-sela ini khatib mengajak kaum muslimin rahimakumullah, sama-sama kita minta ampun kepada Allah, mohon maaf kepada sesama andai kata sepanjang penyampaian nanti yang kurang tepat, referensinya yang kurang akurat, atau cara pengucapan yang kurang pas. Khatib mengajak di sela-sela waktu kita yang kosong, mari coba-coba kita buka lagi surat Al-Fajr ini. Allah memanggil manusia dengan panggilan yang begitu lembut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dipanggil oleh Allah orang-orang yang memiliki nafsu, jiwa-jiwa yang tenang.
Hai jiwa-jiwa yang tenang, hai jiwa-jiwa yang penuh dengan ketenangan. Berarti asal katanya kaum muslimin rahimahullah, setiap yang berjiwa itu, setiap yang punya badan itu ada nafsu di situ. Jadi jangan pernah pula kita ingin melakukan sebuah kebaikan saja, nafsu ini kerjanya buruk saja. Enggak. Dalam hal ini salah seorang ulama kita Ibnu Qayyim Al-Jauzi meneliti siapa betul sih yang dipanggil dengan mutmainnah ini. Dalam kajian beliau, dalam coretan beliau, ternyata ada 3 bentuk yang tidak boleh kita bunuh di dalam diri kita ini. Setiap manusia ada nafsu. Setiap jiwa tadi itu ada nafsu, ada keinginan. Nah, disitulah letaknya nanti perbedaan antara manusia dengan makhluk Allah yang lain yang selalu cenderung berbuat kejelekan, keburukan yang tidak diridai oleh Allah. Ulama ini mencoba meneliti, yang dia lakukan sebuah penelitian, di dalam diri seorang hamba itu ada 3 bentuk nafsu. Nah, Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah yang kita gambarkan di awal-awal tadi. Awal-awalnya mereka baik, tapi karena terpengaruh banyak teman mungkin, pergaulan mungkin, ini segala macam, akhirnya jatuh kepada lembah nista. Tergoda seorang hamba ini, tapi di tengah-tengah perjalanan ia sadar, dia insaf taubat kepada Allah. Ada juga yang tidak mau taubat, ada juga yang larut dengan suasana dunia hitamnya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, pada hal ini, dalam hal ini kita akan mencoba mengenali ada nafsu pada jiwa individu kita itu masing-masing. Yang pertama ada disebut dengan amarah. Setiap jiwa itu, ini jiwa yang kita maksud tentunya orang Islam kaum muslimin rahimakumullah, dalam tanda kutip orang Islam, yang akan memiliki muara di situ nanti dari seluruh amal perbuatannya. Kita akan baca agama kita saja, nggak baca agama orang. Yang jelas muaranya ada nanti. Ketika orang berbuat baik, ujung-ujungnya Allah akan kasih pahala kepadanya. Nah, kita kembali kepada nafsu amarah. Apa itu nafsu amarah? Nafsu amarah ini selalu muncul apabila kita suka berbuat yang namanya maksiat berkepanjangan. Kerjanya itu selalu memicu, menyuruh seseorang hamba untuk berbuat hal-hal yang tidak diridai oleh Allah. Nah, ini amarah Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Dia tidak pernah kenal dengan yang namanya toleransi, tidak pernah dengan kenal senyum, tidak pernah kenal dengan tolong menolong. Dia selalu berbuat yang jahat. Apa yang dilarang Allah, dia selalu bisikkan. Setelah kita terangkan ini, mari kita letakkan, posisikan kita masing-masing kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua ada disebut dengan lawamah. Lawamah ini munculnya ketika ia sudah berbuat sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ baru dia langsung bimbang. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, di sisi-sisi lain dulu kita sering sampaikan, sebejat apapun orang, sejahat apapun seorang hamba, setetes kesadaran itu ada pada dirinya. Menyesal bahasa. Makanya orang kalau pernah ingin menganggap dirinya betul-betul berjuang, beristihad dia di jalan Allah, gagal dia dalam jihadnya tadi, menyesal ada pada dirinya. Dari mana dasarnya ini? Kaum muslimin rahimakumullah, nanti coba buka surat Al-Qiyamah ayat 2. Allah nyata-nyata terangan, sungguh kami ini selalu memiliki jiwa yang namanya menyesal. Kalau kata-kata selalu berarti ada pada diri seorang hamba. Ini lawamah. Nah, makanya kita sampaikan lagi, ketika seorang sudah berbuat suatu kejahatan, dia memiliki yang namanya penyesalan. Sanggupkah dia untuk mempertahankan penyesalan tadi agar bisa berubah?
kembali kepada dirinya kaum muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak saudaraku yang dirahmati Allah. Yang ketiga, inilah yang disebut oleh Allah di dalam Quran, wahai nafsu jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kepada jiwamu yang tenang. Ketika seorang hamba sudah mendapatkan yang namanya lawamah tadi, menyesal di atas perbuatannya, dia mau untuk berubah, tidak mengulangi lagi. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah agar ia bisa mempertahankan potensi pada dirinya. Di mana? Yaitunya yang disebutkan Allah dalam surat At-Tin. Lantas muncul sebuah pertanyaan, kenapa sih ada orang yang larut dalam sebuah kemaksiatan? Tidak pernah dia untuk selalu taubat, tidak pernah mengenai kemati, tidak pernah ia mengingat mau kemana ia setelah ini. Nah, itulah yang kita sebut tadi. Apa kata Allah? Tsumma radadnahu asfala safilin. Dia tidak pernah mempergunakan akalnya tadi itu. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kaum muslimin rahimakumullah, belum lagi kita bangun, kita sudah dibentangkan dua jalan. Yang pertama jalan kebaikan, yang kedua jalan kejelekan. Kita selalu dibisiki dengan tiga hal ini. Makanya kitalah yang disuruh memilih. Akal kita pergunakan untuk apa? Apakah akal kita itu akan selalu kalah oleh nafsu kita? Atau bagaimana? Maka pilihlah oleh kita kaum muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya ini, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha dan paling diredai lagi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada pangkuan Tuhanmu. Setelah itu apa yang disampaikan oleh Allah? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga-surgaku. Jadi hal ini benar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, bahwasanya setiap manusia itu memiliki pada dasarnya fitrah, nafsu yang baik, fitrah yang baik. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tidak ada kita ini yang kotor, hanya lingkunganlah yang membuat diri kita kotor. Hanya diri kita sendiri yang membuat diri kita kotor, yang terjerat kepada hal-hal yang tidak diridai oleh Allah. Untuk itu, Bapak-bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mumpung kita berada pada bulan Ramadan, syahrul siyam, syahrul maghfirah, bulan penuh dengan pengampunan. Sungguh pun banyak nostalgia kita, perbuatan-perbuatan hitam kita, perbuatan-perbuatan jelek kita, mari kita hiasi dengan hal-hal yang berbuat baik. Semoga saja dengan kegiatan itu Allah Subhanahu wa taala kembali menaikkan derajat kita kepada yang lebih dibanding dengan makhluk Allah yang lain. Mudah-mudahan kita terselamatkan hendaknya fid dunya wal akhirah. Banyak maaf aku qouli hadza astaghfirukum fastabiqul khairat kullu yaum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Kaum muslimin rahimakumullah,
Di dalam mengarungi kehidupan ini kita pasti banyak menempuh yang namanya sebuah cobaan. Ketika kita ingin mengaku diri kita ini beriman, Allah belum menyatakan kita beriman sebelum kita diuji. Salah satunya Allah gambarkan dalam sebuah firman-Nya, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'." Allah akan uji kita dengan salah satu cara, rasa takut, rasa lapar, rasa was-was. Itulah salah satu bentuk ujian kita. Boleh kita mencari harta, boleh kita mencari kemewahan, boleh kita mencari sesuatu